Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak 10-1 gimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah. Oke, kita ketemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, silakan. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Semoga saja kegiatan kita hari ini lancar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, serta senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran, saya ingin tahu, nah kalian ini sehat semua apa enggak? Sehat ya? Oke. Saya absen dulu. Ahmad Jauhar Agustian Zaini ada. Agustian Zidna Wildati ada. Aira Mei Wijayanti, Anita Tri Aditya, Ayudhya Ramadhani, Chelsea Lia Azizah Juliarni hadir. Dea Vanessa Marita Sandi, Dinar Maritalia Nur Islami Azhar hadir. Elisa Aurora hadir. Teks laporan hasil observasi. Nah, masih ingatkah kalian dengan teks laporan hasil observasi? Masih, mungkin masih ada di pembelajaran pada jenjang yang sebelumnya ya, di SMP masih ada. Nah, pertanyaannya, nah ini sebelum kita mulai pembelajaran lebih lanjut, kita harus ada kesepakatan kelas dulu ya. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Semua sudah datang kan? Alhamdulillah, jadi tidak ada masalah, sudah datang tepat waktu. Kemudian saling menghormati antara guru dan teman. Jadi nanti dalam melakukan diskusi kelompok, dalam mengerjakan teks laporan hasil observasi nantinya, kalian tetap harus menghormati temannya. Meskipun nanti pada saat melakukan dalam pembuatan teks nanti ada perbedaan pendapat, tetap harus saling menghormati. Jangan tawuran di kelas nanti. Jadi harus saling menghormati, karena ini saling menghormati adalah salah satu nilai-nilai yang ada di dalam bangsa kita, saling menghormati, dan tertuang dalam Pancasila juga. Selanjutnya, aktif partisipasi dalam diskusi dan kegiatan kelas. Jadi nanti dalam melakukan pembelajaran kalian harus aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, mendengarkan ketika orang lain berbicara. Ketika Pak Anggun nanti menjelaskan, memaparkan tentang sesuatu, kalian jangan bicara sendiri. Nanti kalau berbicara sendiri ada konsekuensinya. Nah, kita sama-sama sepakat gitu ya. Dan yang terakhir, menggunakan ponsel atau perangkat digital hanya untuk keperluan pembelajaran. Nggak boleh main game nanti loh. Oke, jadi pada saat pembelajaran tetap harus menggunakan ponsel hanya untuk kegiatan belajar mengajar. Bisa disepakati bersama ini? Bisa. Oke, kalau bisa saya akan melanjutkan tema kita tentang teks laporan hasil observasi. Oke, nah ini saya ada beberapa pertanyaan. Nah, ini semoga nanti bisa menggugah memori kalian tentang teks laporan hasil observasi. Oke, pertanyaan pertama. Pernahkah kamu mengamati sesuatu dengan cermat, misalnya tanaman di taman atau kebersihan kelas? Pernah? Pernah ya, berarti kebersihan kelas yang kemarin itu ada jejaknya air, terus dipel, kemudian dilaporkan. Itu setelah ada peristiwa seperti itu, pasti kamu didiamkan atau kira-kira nanti dilaporkan? Dilaporkan kepada siapa? Bisa guru mata pelajaran atau wali kelas.
Nah, setelah mengamati, apakah kamu pernah mencatat atau menceritakan hasil pengamatanmu? Pernah nggak? Pernah. Berarti kalau mencatat, misalkan kalian itu mengamati tentang kupu-kupu, berarti dicatat. Kupu-kupu memiliki 10 sayap, memiliki perut, memiliki kaki. Salah ya? Kupu-kupu biasanya sayapnya berapa? Dua tempat. Dua pasang. Iya kan? Depan sama belakang, 2 pasang. Sayapnya 2 pasang. Kalau 2 itu burung. Berarti dari hasil pengamatan itu pasti ada catatannya. Catatannya apa saja. Kemudian apa perbedaan antara menceritakan pengamatan dan mengarang cerita? Nah, ini harus tahu perbedaannya. Tahu perbedaannya kira-kira. Tahu. Kalau mengarang berarti tentang teks laporan hasil observasi tentu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuan yang pertama adalah 1. Mengidentifikasi ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, jadi setiap teks pasti kalian sering kan melihat teks itu. Nah, teks itu memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Ada yang ciri-cirinya dia itu panjang, penuh dengan cerita, penuh dengan drama. Itu biasanya cerita naratif. Nah, ada yang dia itu menjelaskan sesuatu. Nah, ini di teks laporan hasil observasi nanti kita belajar menganalisis ciri-cirinya itu seperti apa, strukturnya bagaimana, dan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi itu seperti apa. Tujuan selanjutnya adalah menganalisis isi dan struktur teks laporan hasil observasi. Ya, jadi nanti ada teks, kemudian nanti kalian analisis itu. Teksnya isinya apa, ada apa, dan ada strukturnya seperti apa. Dan yang terakhir, kalian setelah pembelajaran ini harus bisa menyusun teks laporan hasil observasi berdasarkan minat dan ketertarikan masing-masing. Oke, kemarin pembuatan teks laporan hasil observasi. Namun sebelum pembuatan teks laporan hasil observasi, ya kelihatannya ini kok mukanya itu pada ngantuk semua ya. Oke, nah tirukan ikuti instruksi saya. Kalau saya mengatakan tepuk 1, berarti tepuknya 1 kali. Kalau tepuk 2, tepuknya 2 kali. Kalau tepuk 3, tepuknya 3 kali. Kalau tepuk 2 dan 1 berarti tepuknya ya 2 dan 1. Oke, kita coba. Aktif ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1 2. Kalau tepuk 1 2 berarti nah gitu. Oke, konsentrasi ya. Tepuk 1 2. Tepuk 2 1. Nah, ada yang salah tadi. Tepuk 2 1. Nah, tepuk 2 1. Oke, udah ya, mulai konsentrasi lagi ya. Oke. Ya, sebelum kita belajar lebih lanjut, saya ada lembar kerja peserta didik yang harus dikerjakan dan akan saya bagikan. Nanti dikerjakan dalam waktu 15 menit aja. Nggak banyak soalnya. Di situ ada teks, nanti dijawab pertanyaan berdasarkan teks yang ada. Itu ya. Oke, ini ada berapa ini? 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Ini 6 juga. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nih 1 2 3 4 5 6. 6. Semua alat tulisnya ada ya? Nggak ada yang ketinggalan di rumah temennya? Tidak.
6 kan? Iya. Nah, pas. Ya. Nih. Gimana? Ya. Untuk soal-soalnya silahkan kalian jawab. Saya berikan waktu 15 menit. Ya. Oh, lebih 1. Banyak ya? Ini. Pas toh berarti. Wah, sudah saya hitung. Nah, silahkan dijawab. Saya berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan itu. Nanti dalam waktu 15 menit harus selesai dan langsung dikumpulkan. Ada pertanyaan tentang LKPD yang saya berikan? Kalau ada yang kurang jelas, silakan. Oke, baik. Ya, oke. Oke. Nomor 4 itu kan pertanyaannya adalah apakah teks sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan strukturnya kan ada berapa tadi? 3. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, teks ini sudah sesuai apa belum? Kalau sudah sesuai berarti ya sesuai. Alasannya gimana? Nah, pertama seperti apa, kedua seperti apa, dan ketiga seperti apa. Gitu ya. Oke, sama-sama. Yang lain ada kesulitan? Tidak ada. Kayaknya kok daya kreativitasnya kok luar biasa ya, langsung bisa nangkap penjelasan dari Pak Anggun. Oke, pinter sekali. Koko sudah bisa, Koko? Sudah. Baik, waktu mengerjakan lembar kerjanya tinggal 4 menit lagi. Yang belum selesai, silakan diselesaikan. Dan bagi yang kelompok yang mungkin sudah selesai, bisa dijadikan 1 dalam kelompoknya. Oke, terima kasih Mas Koko. Sudah kelompok selanjutnya? Sudah, oke. Sudah? 1 kelompok. Belum, oke. Kita tunggu. Apa? Iya? Nomor 4. Oke. Nomor 4 tadi kan di situ pertanyaan adalah apakah teks yang berjudul Lidah Buaya itu ya sudah sesuai dengan strukturnya? Sudah. Berarti sudah ada 3 paragraf ya. Paragraf yang pertama itu tadi ya, pernyataan umum dan seterusnya. Berarti sudah sesuai. Nah, alasannya apa? Dijelaskan. Itu ya. Nah, sama-sama. Ya, terima kasih. Oke, baik, LKPD sudah terkumpul semua. Jadi sudah terkumpul semua dari 30 anak dan alhamdulillah sangat tepat waktu ini. Sangat kita syukuri sekali bahwa di kelas 10-1 ini ternyata materi teks laporan hasil observasi itu di SMP sudah pernah diajarkan ya. Makanya kalian cepat paham sekali. Oke, selanjutnya adalah sesi kita melakukan penyusunan teks laporan hasil observasi. Nah, seperti yang sudah kalian asesmen yang pembelajaran yang lalu, bahwa ada beberapa anak, sebagian itu memiliki minat dan ketertarikan dengan objek, dengan sesuatu yang berbeda-beda. Ada yang minatnya grafis, ada yang visual, ada yang sains, dan ada yang jurnalistik. Oke, kalian sudah berkelompok sesuai dengan minatnya masing-masing ya? Sudah. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara menyusun teks laporan hasil observasi? Kira-kira sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Belum? Belum. Oke. Langkahnya adalah, nah ini, langkah-langkah menentukan teks laporan hasil observasi.
Ya, langkah yang pertama adalah menentukan objek yang diobservasi. Mau observasi apa? Kalau mau observasi tentang lingkungan sekolah, ya berarti sangat mudah sekali. Oh ya, lingkungan sekolah sering kali kalian lihat tiap hari saat mau ke kantin. Oh ya, jalan ini seperti ini dan seperti ini. Kemudian yang kedua mengamati objek yang diobservasi. Objek yang diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung berarti kalian terjun ke lingkungan. Kalau tidak langsung berarti bisa melalui gambar-gambar atau melalui informasi yang ada di internet. Bisa mencari informasi yang ada di Google. Kemudian mengumpulkan dan mengolah data. Data ini kalau kalian tidak bisa mendapatkan data secara langsung, bisa mendapatkan data melalui media atau melalui media yang lain. Jadi nggak harus langsung. Ini sudah. Ini tentang apa ini? Iya, sains. Berarti yang proses fotosintesis. Kalau yang membantu fotosintesis biasanya apa? Sinar matahari. Bukan kupu-kupu ya. Bukan. Oh iya, keceplosan sedikit. Ini tentang apa yang ditulis? Siklus air. Oke. Jadi air yang ada di lingkungan sekolah ya. Berarti tiap hari kalian kok ya nanti dikirim ya. Selesai dikirim ke grup. Oke, baik. Sebelum, nah ini kayaknya kok pada lemes semua habis mengerjakan teks yang segitu panjangnya ya. Jadi saya, Pak Anggun punya permainan ini. Oke, semuanya berdiri aja. Ada yang masih mengerjakan? Oke, yang masih silakan lanjut dulu. Yang sudah oke, kita berdiri semua. Refreshing sedikit. Punya permainan, oke. Pulpen disiapkan hanya satu saja yang ada di meja. Yang lain dikantongin. Yang lain taruh saku. Nah, pulpennya disiapkan satu saja di meja. Yang lain dikantongin. Nah, nanti ada permainan sikut, sakit, dan sikat. Nah, sikut berarti yang dipegang adalah sikunya. Kemudian kalau sakit, biasanya yang sering sakit itu kan perutnya kan. Yang dipegang adalah perutnya. Begitu sikat, yang diambil adalah pulpen satu saja. Yang mana yang satu taruh tengah. Jadi yang ambil nanti cepet-cepetan dari 6 orang ini. Dari 6 anak ini, oke ya. Biar konsentrasi ya, konsentrasi. Konsentrasi. Sikut. Nah, sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikat. Oke, siapa yang dapat? Satu, harus ada yang satu, yang dapat hanya satu. Oke, berarti konsentrasinya luar biasa ini. Berarti yang dapat berarti konsentrasi dan kecepatannya itu luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, berarti konsentrasinya sudah kembali lagi. Silakan duduk kembali. Oke, bagi kelompok yang akan mempresentasikan pekerjaannya atau hasil karyanya, saya persilahkan 2 untuk mewakili teman-temannya mempresentasikan karyanya. Dari kelompok jurnalistik silakan untuk disampaikan. Edukasi siswa tentang kebiasaan menjaga kebersihan kantin. Sudah? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok jurnalistik. Tepuk tangan untuk kelompok sains yang pertama. Oke, jadi sangat ilmiah sekali ya. Tadi saya tangkap, kalian menangkap juga nggak? Ada kata-kata ilmiah yang banyak sekali ya. Ini ada kondensasi ya. Kemudian ada presipitasi dan ada infiltrasi. Nah, ini kalau infiltrasi itu kalau bahasa gamblangnya, kalau bahasa kita ya,
bahasa Sobontoro, saring, disaring. Tapi karena minat sainsnya sangat luar biasa, dibuat menjadi infil. Siswa untuk menjaga kelestariannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok visual yang terakhir. Oke, baik. Terima kasih, luar biasa. Jadi kalian di samping bisa menyusun teks, dalam hal presentasi juga kalian juga sudah sangat menguasai medan. Artinya alhamdulillah pembelajaran yang kita lakukan sudah selesai sampai di kalian bisa menghasilkan karya dan mepresentasikannya. Nah, ini sebagai bentuk refleksi dari kegiatan yang kita laksanakan. Ya, kayaknya kok pada sumpek lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 2. Oke, masih konsentrasi. Jadi, nah, bentuk refleksi dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Kelompok 1 bisa mewakili teks laporan hasil observasi, ya. Sudah paham ya tentang teks laporan hasil observasi? Kemudian pada kelompok 2 mungkin bisa disampaikan bagaimana dari pembelajaran ini yang bagian mana yang menarik? Yang menarik apa? Jadi apa? Kelompok sains bagian yang menarik kali terjadinya fotosintesis. Jadi kalian bisa memilih ya, bebas tema tentang apa saja terserah kalian. Kemudian apa kesulitan dalam belajar ini? Kesulitannya apa? Kelompok visual 1 mungkin bisa disampaikan kesulitannya? Mencari gambar untuk menyesuaikan dengan tema yang diambil. Oke, berarti baik. Jadi ini bisa menjadi catatan kita dalam melaksanakan pembelajaran pada materi-materi berikutnya. Jadi nanti dalam materi harus benar-benar bisa menyesuaikan dengan kondisi ya. Untuk apapun itu nanti harus bisa benar-benar disesuaikan dengan kondisi. Tapi untuk overall ya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, bermakna, dan seru. Oke. Nah, sebagai ini tadi dalam menghasilkan karya, kalian tadi merupakan karya sendiri ya. Karya sendiri, bukan hasil dari plagiat. Dan menjadikan karya itu sesuai dengan hal yang diobservasi. Artinya nilai-nilai yang kalian terapkan di dalam pembelajaran ini adalah nilai kejujuran. Kemudian ada beberapa hal yang di situ mencerminkan bagaimana kalian mengagumi tentang apa yang ada di sekitar kalian. Artinya kalian sebagai insan manusia selalu menjadi insan yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dari rasa syukur ini tentunya kalian akan senantiasa memiliki dengan apa yang ada di muka bumi ini. Termasuk kalian mampu mengamati proses fotosintesis, mampu mengamati apa tadi? Yang kelompok sains yang pertama tentang siklus air. Nah, kalau dengan senantiasa mensyukuri atau menjaga siklus air, maka kalian tidak akan kekurangan air. Ya, air, memahami siklus air, maka kalian akan selalu bersyukur bahwa air harus selalu kita jaga, karena air juga bisa menjadi teman, maka air juga bisa menjadi musibah. Maka sebagai insan manusia yang beragama senantiasa mensyukuri dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Oke, untuk selanjutnya ya, jangan lupa belajar. Pada saat pertemuan berikutnya kalian pelajari materi yang akan datang. Nah, untuk hari ini terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang kita laksanakan dan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Kurang lebihnya Pak Anggun mohon maaf. Saya akhiri, Pak Anggun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.
Tepuk tangan untuk kita semua.